Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Yang saya hormati, dosen pengampu kami yaitu pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif yaitu Teh Yunita, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang telah bersedia untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review artikel kami dengan artikel yang bermetodekan survei kualitatif. Sebelum kami mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nuni Lestari, yaitu dengan NPM 100522094, kemudian Wildan Ahmad Al-Fauzi dengan NPM 100522095, Aulia Salsabila Maulana dengan NPM 100522104, dan saya sendiri, Salsabila Sajuna Lukman, dengan NPM 100522114. Adapun judul artikel yang akan kami angkat pada review artikel kali ini adalah Principle and Practices and Empirical Examination of Qualitative Research in the Journal of Counseling Psychology. Introduction. Psikologi konseling telah lama menerima metode kualitatif dengan seruan untuk memperluas repertoire metodologi setidaknya sejak 30 tahun yang lalu. Alasan utama untuk kesesuaian penyelidikan kualitatif atau fenomenologis dengan tujuan penelitian psikologis konseling adalah yang pertama, metode kuantitatif cenderung terperosok dalam filsafat ilmu positivistik yang tidak cocok untuk mempelajari aspek-aspek pengalaman manusia yang melibatkan makna pribadi. Lalu yang kedua, penyelidikan fenomenologis memberikan deskripsi ideografik yang kaya tentang pengalaman partisipan. Menarik bagi praktisi sebagai peneliti atau konsumen penelitian yang memajukan model ideal ilmuwan praktisi. Lalu yang ketiga, studi fenomenologis atau etnografi relevan dengan populasi yang jarang diteliti, mendukung panggilan untuk mempelajari populasi yang beragam dan memperkuat kompetensi dalam konseling individu dari kelompok budaya yang beragam. Selanjutnya, dukungan terhadap diversifikasi metodologi penelitian tercermin dalam praktik editorial Jurnal Psikologi Konseling atau JCP. Dalam analisis ini, isi jurnal selama 15 tahun teridentifikasi bahwa sebagian kecil dari total artikel empiris adalah penelitian kualitatif murni atau metode campuran yang konsisten dengan paradigma penelitian kualitatif. Meskipun jumlah ini kecil, JCP memimpin dalam dorongan dan penyertaan metodologi penelitian alternatif dibandingkan jurnal-jurnal lain dalam American Psychological Association atau APA dalam periode waktu yang sama. JCP juga telah menerbitkan terbitan khusus mengenai metode kualitatif dengan tujuan mendorong penyerahan karya empiris dan mendidik peneliti tentang alternatif metode penelitian. Dengan demikian, JCP dianggap sebagai saluran yang relatif ramah bagi peneliti kualitatif. Dengan kebijakan editorial yang mengundang penyerahan naskah kualitatif dan rekam jejak dalam menerbitkan karya semacam itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji studi kualitatif yang dipublikasikan di JCP berdasarkan prinsip dan paradigma yang biasanya didukung oleh para ahli teori kualitatif. Selanjutnya ada The Aim of Research, menguji studi kualitatif yang diterbitkan oleh JCP atau Journal of Counseling Psychology dalam prinsip-prinsip dan paradigma yang biasanya dianjurkan oleh para ahli teori kualitatif. Studi yang diklasifikasikan oleh Ponteroto pada tahun 2005 dalam JCP meliputi periode 15 tahun, dari 1989 hingga 2003. Dia mengidentifikasi 39 kualitas dan 10 studi tambahan yang dikategorikan sebagai metode campuran. Dalam analisisnya, satu artikel, Swagler dan Ellis pada tahun 2003 mencakup 3 studi terpisah yang dianggap sebagai 2 studi independen. Jadi, total 50 studi dikodekan atau 19 kualitas murni dan 11 campuran. Kode adalah atribut yang relevan dengan dimensi fokus penelitian, pengaturan, peran peneliti, dan penyajian temuan. Koefisien kappa dan kolerasi intrakelas atau ICC digunakan untuk mengukur kesepakatan antar penilai dan keadaan antar penilai.
Kesepakatan antar penilai dianggap cukup kuat secara umum, kecuali untuk beberapa atribut dengan persetujuan awal yang buruk, yang akhirnya diselesaikan melalui diskusi. Selanjutnya, ada fokus penelitian yaitu kontak antara pembuat kode dan peserta. Sifat kontak, proporsi pembuat kode yang berinteraksi dengan peserta, ketersediaan data, dan waktu yang dihabiskan dengan peserta dikodekan. Lalu, pengaturan studi dikodekan berdasarkan apakah interaksi atau observasi peserta dilakukan dalam suasana naturalistik atau non-naturalistik. Lalu, peran peneliti yaitu metode, hasil, dan pembahasan dari masing-masing studi diperiksa untuk melihat penggunaan auditor. Refleksi tertulis dengan bias, dan diskusi tentang upaya mengurangi atau menghilangkan bias peneliti. Lalu, melaporkan temuan yaitu kutipan yang berdiri sendiri, kutipan yang diperluas, dan mengenal dengan kutipan digunakan untuk mengukur bagaimana laporan penelitian mengkomunikasikan pemahaman yang kaya dan kompleks. Oke, selanjutnya di sini ada conclusion atau kesimpulan. Di sini fokus penyelidikan Merrow dan Smith menggunakan istilah ideografik dan nomotetik, yaitu untuk menggambarkan fokus penelitian yang berbeda dari budaya kualitatif dan kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif di sini fokusnya adalah pada eksplorasi pengalaman sejumlah kecil individu yang kaya dan kompleks. Dalam pendekatan ideografis ini, tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman mendalam tentang satu atau lebih orang yang dianggap unik dalam dirinya. Sebaliknya, para peneliti kuantitatif mengadopsi perspektif nomotetik ini di mana keterwakilan partisipan atau dari populasi yang ingin digeneralisasikan pengetahuannya itu lebih menonjol dibandingkan keunikannya mereka. Kemudian, catatan publikasi peneliti konseling psikologi kualitatif di JCP menunjukkan kecenderungan untuk mengasimilasi dengan norma-norma kuantitatif yang dominan, mengubah asumsi dan tujuan kualitatif untuk lebih sesuai dengan paradigma post-positivis yang berlaku. Kecenderungan ini semakin meningkat dari waktu ke waktu, meningkatkan resiko penciptaan pendekatan penggabungan atau hibrida kuantitatif-kualitatif yang tidak sepenuhnya mencapai tujuan keduanya. Terdapat ketegangan seputar isu-isu ini dalam komunitas penelitian kualitatif, dengan beberapa mendukung penggabungan elemen terbaik dari kedua tradisi, sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran akan konsistensi filosofis dan kelayakan epistemologis metode hibrida tersebut. Nah, investigasi empiris memberikan wawasan tentang apa yang terjadi, tetapi tidak memberikan petunjuk tentang cara yang seharusnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk membuat keputusan tentang bagaimana metode kualitatif dapat memberikan kontribusi terbaik terhadap pengetahuan dalam konseling psikologi berdasarkan pada keyakinan epistemologi. Temuan kami mengajukan pertanyaan tentang apakah potensi metode kualitatif telah sepenuhnya direalisasikan dalam psikologi konseling dan menyarankan perlunya klarifikasi peran potensial penyelidikan kualitatif dalam menginformasikan ilmu pengetahuan dan praktek dalam bidang tersebut. Tinjauan terhadap praktik publikasi saat ini menunjukkan perlunya perhatian terhadap kriteria evaluatif dan prosedur editorial yang akan mendorong penelitian kualitatif untuk melakukan jenis pekerjaan yang dapat memaksimalkan potensi ini. Sekian presentasi dari kami mengenai artikel yang kami angkat. Adapun daftar pustaka dari artikel tersebut adalah teman-teman bisa lihat di layar ini. Mudah-mudahan dengan adanya review artikel ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan baru kepada teman-teman mengenai artikel dengan metode survei kualitatif. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam kami mempresentasikannya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.